Sanis Cara Kliwon Landep adalah merupakan hari suci dan istimewa bagi umat Hindu di Bali yang datang setiap 210 hari hitungan kalender Hindu Bali. Hari yang bermakna kesucian, hari keramat, dibarengi dengan berbagai upacara ritual dalam rangka memohon keselamatan dari Sang Hyang Siwa Pasupati. Hari suci ini dikenal dengan sebutan Hari Suci Tumpek Landep, sebagai hari memuja kekuatan Tuhan pada manifestasi beliau sebagai Siwa Pasupati. Hari Raya Tumpek Landep juga diyakini sebagai hari turunnya pengetahuan suci, intelijensi, serta proteksi bagi umat Hindu Bali dari segala hal yang merugikan dan membahayakan. Memaknai setiap hari-hari suci bagi umat Hindu di Bali menjadikan umat Hindu Bali tiada hentinya menyampaikan wujud syukur atas segala limpahan ide Sang Hyang Widiwasa. Alam dan manusia Bali sebagai Buana Agung dan Buana Alit adalah kesatuan semesta yang keberadaannya saling mengikat. Keagungan alam dimaknai sebagai rahmat dan limpahan sumber kehidupan bagi manusia umat Hindu Bali. Demikian juga sebaliknya, manusia Hindu Bali memiliki peran penting dalam siklus alam melalui ritual-ritual keagamaan yang semuanya berintikan wujud syukur, menghormati, memelihara, dan menjaga serta melestarikan alam itu sendiri. Kitab Suci Weda dan lontar-lontar ajaran suci lainnya di Bali sebagai sumber segala pengetahuan alam ini menuntun umat Hindu Bali menjalani hidup dengan memaknai Tri Permananya. Tri Permana adalah 3 kekuatan hidup untuk mengetahui dan meyakini sesuatu. Tri Permana adalah 3 jalan atau cara untuk mengetahui kebenaran, dalam hal ini ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Tri Permana dibagi menjadi 2 penjelasan, yaitu Tri Permana sebagai kekuatan makhluk hidup pada diri manusia dan sumber pengetahuan itu sendiri. 3 kekuatan makhluk hidup tersebut meliputi Bayu atau kekuatan nafas, Sabda, kekuatan suara, dan Idep, kekuatan pikiran. Ketiga bagian pada Tri Permana tersebut dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang paling sempurna untuk mengetahui hakikat kebenaran atau dharma, baik nyata maupun yang tidak nyata. Sumber pengetahuan itu sendiri adalah Pratyaksa Pramana, Anumana Pramana, dan Agama Pramana. Hari Suci Tumpek Landep merupakan simbolis bagi umat manusia, khususnya manusia Hindu Bali, kembali diingatkan untuk mempertajam, memperkokoh keimanan atas pengetahuan, intelijensi, dan intelektual dengan sujud kehadapan Sang Pencipta melalui ritual perayaan Hari Suci Tumpek Landep. Manusia adalah makhluk yang lemah dibanding makhluk lainnya di muka bumi ini. Namun dengan idep, pikiran atau akal budi, dan kemauannya yang luar biasa kuat, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat hidup dengan lebih baik. Melalui hari suci Tumpek Landep, manusia Hindu Bali kembali menjaga ketajaman intelijensi dan intelektualnya. Hal ini sangat penting untuk tetap berada pada jalan kebenaran atau dharma. Ketajaman intelijensi dan intelektual bila tidak dijaga dan dipertahankan dengan berpegang pada ajaran kebenaran atau dharma, maka akan sangat berbahaya. Kenapa intelijensi perlu dijaga? Karena intelijensi merupakan kekuatan kecerdasan dan kemampuan daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru. Intelijensi membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi yang baru. Sedangkan intelektual juga adalah kecerdasan atau mempunyai kecerdasan yang tinggi, berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Kecerdasan tinggi yang dimiliki manusia merupakan bentuk totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Bila kedua hal penting ini tidak dijaga ketajamannya, maka akan membawa dampak yang tidak baik bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Menjaga akal budi atau intelijensi dan intelektual merupakan bentuk mempertahankan terciptanya kedamaian, keamanan dan kemakmuran atau disebut dengan landuh dalam keberlangsungan umat manusia. Pada perayaan Tumpek Landep ini, umat manusia diingatkan untuk menjaga dengan baik sumber kehidupan, baik yang ada pada diri manusia itu sendiri maupun mendapatkan dari sumber pengetahuan lainnya. Bagi umat Hindu di Bali, bentuk ketajaman pikiran manusia disimbolkan dengan keris. Keris sebagai sebuah senjata merupakan benda yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa atau adi kodrati. Memang tidak semua jenis keris kondisinya demikian. Hal ini bisa dibuktikan dari proses pembuatan keris tersebut, bahwa para empu sebagai pembuat keris bertuah tajam pada zaman dahulu memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan tinggi ini identik dengan teknologi tinggi atau kemampuan luar biasa pada saat itu. Membaca sejarah kerajaan-kerajaan besar di Nusantara termasuk di Bali, keris merupakan simbol kekuatan. Dalam pelaksanaan ritual hari suci Tumpek Landep di Bali, terdapat beberapa banten penting yang harus ada, di antaranya seperti sesayut pasupati. Sesayut ini biasanya dihaturkan pada hari suci Tumpek Landep. Adapun isi dari sesayut ini adalah terdiri dari kulit sesayut dari daun andong, di atasnya berisi tumpeng merah. Biasanya mesuar karena kuangen ditancapkan di samping tumpeng, serta ditancapkan bunga merah, dan lebih bagus kalau ada bunga pucuk bang. Beras merah 1 takir,
penyenang dan sampian nagasari dari daun andong dilengkapi dengan ayam biing mepanggang serta peras dan soda alit, di mana tumpeng peras dan penak soda terbuat dari nasi merah. Di beberapa pelinggih bisa dihaturkan berupa ajengan, dan untuk banten keris atau banten senjata berupa banten pejati asoroh, tumpeng pitu asoroh, dan tebasan barak. Biasanya banten ini dilengkapi ayaban semampunya. Banten paling kecil adalah sode dan dapetan. Kemudian dihaturkan di pemerajan terlebih dahulu katur ring ide betara siwa merage Sangyang Pasupati. Namun jika ada keris pusaka, maka banten ini dihaturkan di depan keris pusaka. Karena keris merupakan simbol ketajaman dan kekuatan, sedangkan untuk di motor, kendaraan, sepeda motor, mobil, dan yang lainnya boleh dihaturkan berupa sode dan sesayut Pasupati yang dialasi tamas, tapi tidak dilengkapi dengan ayam. Satu ekor cukup diisi dengan hati atau darahnya saja, dan sesayut ini cukup satu saja untuk semua kendaraan. Setelah dihaturkan di merajan lengkap dengan nunas tirta dan bija, dilanjutkan dengan persembahyangan, lalu natap lungsuran banten dan sesayut Pasupati agar semuanya ke Pasupaten, yaitu memiliki ketajaman dan kecerdasan perkataan dan pikiran. Setelah semua prosesi ini berjalan, barulah kemudian tirta tersebut diberikan kepada semua sarana penunjang aktivitas kita yang merupakan hasil kecerdasan manusia, seperti contohnya kendaraan, sepeda motor, komputer, alat-alat kerja, senjata, dan yang lainnya. Jadi yang utama diupacarai adalah di pemerajan atau parahyangan atau keris pusaka. Dan jangan lupa banten ini ditatapkan pada diri kita sendiri, bukan pada kendaraan yang diutamakan. Apalagi melakukan persembahyangan di depan mobil atau kendaraan yang diupacari. Hal ini sangat keliru karena tidak ada dewa atau betara yang berstana di dalam kendaraan. Perlu juga diingat bahwa lungsuran pada kendaraan atau mobil, sepeda motor, dan sebagainya yang diupacarai tidak boleh dilungsur oleh manusia, karena mobil itu bukan pertime, bukan juga tapakan dari ide betara. Kedudukan mobil sama dengan jero sedan atau makhluk yang lebih rendah dari manusia, dan kita tidak boleh sembahyang di depan kendaraan itu. Logikanya, mobil atau kendaraan itu biasanya dikendarai oleh banyak orang, ada penumpangnya yang mungkin sedang dalam datang bulan atau cuntaka dan hal-hal kotor lainnya, bahkan dibawa ke tempat-tempat yang kurang bagus atau tempat maksiat dan hal yang jauh dari kesucian. Jadi mobil itu tidak bisa dijadikan benda suci yang pantas untuk disembah, walaupun pengacepnya kepada ide Sangyang Pasupati. Keris merupakan sebuah simbol dari status seseorang dalam kedudukannya di sebuah kerajaan. Juga merupakan penanda dari tingkat penguasaan dalam ilmu perang, ilmu kadikjayan, kekuasaan, dan sebagainya. Keris bisa juga menjadi simbol penguasaan luasan wilayah yang dikuasai oleh sebuah kerajaan. Demikianlah sangat besar arti dari sebuah keris yang dimiliki dan diwariskan oleh leluhur kita di Nusantara ini. Dalam perkembangan selanjutnya, teknologi juga merupakan simbol kekuatan dan kekuasaan. Oleh karena itu, teknologi sebagai sarana dalam menjalankan roda kehidupan saat ini yang bergerak serba cepat
dan mencapai semua tempat pada waktu yang bersamaan, menjadikan manusia harus tetap waspada. Menjaga ketajaman intelijensi dan intelektual adalah jalan untuk tetap mawas diri, tidak terlindas dan terlibas oleh pengetahuan, karena ilmu pengetahuan juga bisa disalahgunakan. Dengan turunnya kekuatan Siwa Pasupati pada hari suci Tumpak Landep, semoga ketajaman intelijensi dan intelektual manusia tetap terjaga pada jalan kebenaran atau dharma, sehingga tercipta kedamaian, keamanan, dan kemakmuran atau landuh yang menyertai sepanjang hidupnya.